menafsirkan Al-Quran. Tidak ada tafsir Nabi. Nabi hanya menjawab kalau ada yang bertanya tentang lafaz ini maknanya apa, itu aja. Nah, ketika mereka menulis Al-Quran, terjadilah penafsiran itu berbeda-beda. Kenapa? Kalau orang ini ideologinya Mu'tazilah, maka penafsirannya versi Mu'tazilah. Kalau ini orangnya Syiah, maka penafsirannya versi, kalau Ahlussunnah wal Jamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran ditafsirkan pada zaman berbeda, hasilnya akan berbeda. Lalu di mana ada batasan orang tidak boleh menafsirkan? Itu persoalannya nanti adalah uji publik. Penafsirannya sah atau tidak itu nanti publik yang menilai. Yang menerima Imam Syafi'i sebagai mazhab itu tidak ada organisasi negara manapun yang memaksakan harus bermadzhab Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i acceptable untuk masyarakat tertentu, Indonesia, Malaysia, ya kan gitu. Tapi di Maroko tidak, dia memilih Maliki. Yang ini memiliki mazhab Hambali, dan terbagi semua itu secara berbeda-beda. Dan itu pun hasil kajian mereka tidak menjadi keputusan mengikat, sifatnya normatif, suka dia. Karena belum menjadi undang-undang. Sekalipun fikihnya mengatakan mengawinkan perempuan di bawah umur boleh, tetapi karena undang-undang berlaku adalah melarang perkawinan anak perempuan di bawah 16 tahun, siapapun di sini menikahkan perempuan di bawah 16 tahun ditangkap, masuk penjara, nggak ada urusan. Sekalipun Syafi'i membolehkan. Itu persoalannya. Jadi apa yang geologi gendung itu saya bisa memahami, ya. Itu ayatnya waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu maknanya ya kira-kira memang seperti itu, tidak seperti itu. Hikmah itu ya berpikir akal. Kalau orang dikasih kecerdasan berpikir sehat, faqad utiya khairan katsira. Dia punya kebaikan yang besar sekali. Dia bisa menggali pengetahuan, bisa berkiprah di masyarakatnya dengan pengetahuan itu. Bakasnya goblok-goblok, orang dihitung gobloknya. Berapa? Mau pantengel. Ya kan gitu. Itu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Dan saya tidak mungkin menyalahkan siapapun. Kalaupun nanti saya berbeda dengan saudara Rocky Gerung, tetap bukan karena saya menyalahkan. Kita sifatnya nanti compare saja. Menurut Haji Syihab merah, menurut saya putih. Biarkan dia merah, biarkan saya putih. Nggak usah saya menyalahkan merah salah. Dan Anda jangan menyalahkan putih salah, silakan. Nanti yang menentukan adalah publik semuanya. Jadi jangan dikira karena Rocky Gerung itu bukan orang Islam, non Muslim, jadi dia tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu hudan linnas. Tetapi kalau Alkitab itu hanya untuk orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Alkitab hudan lil muttaqin. Kalau Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi orang tidak percaya baca Quran. Baca apa tuh? Ya baca Quran. Orang itu isinya tentang bahwa bulan itu mengorbit sekitar bumi. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada. Kalau original wajib. Ini ayat-ayat ini untuk seluruh umat manusia. Siapapun agamanya, ini fakta dunia, fakta hukum alam semesta bahwa bulan mengorbit. Mau percaya silakan, enggak silakan. Tetapi kalau Alkitab mah itu guide of life untuk kita yang beriman itu. Dan yang jadi pertanyaan bahwa yang dijamin oleh Allah keutuhannya apa sesungguhnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu
lahafizun. Apa yang dijaga di sini? Az-zikr. Mushaf sama nggak dengan Quran? Beda. Nah, kita umat Islam di Indonesia pada umumnya tidak tahu bedanya mushaf dengan Al-Furqan, dengan Az-Zikr, dengan Al-Quran dan Alkitab. Semuanya sama. Kita di sini ada penyederhanaan pemikiran. Di sana ada mandub, ada nafilah, ada mustahabbah, ada sunnah. Kita di sini sunnah. Ya kan begitu? Di sana ada makruh tahrim, makruh tanzih. Kita di sini hanya makruh saja. Di sana ada fardu, ada wajib, kita ya wajib saja. Itulah karena penyederhanaan inilah yang menyebabkan kita jadi kurang mendetail dalam berpikir. Itu aja persoalan. Jadi pada akhirnya silakan saja yang mempelajari Al-Quran itu bukan Rocky Gerung saja, banyak para orientalis yang tetap pada agamanya mengadakan kajian-kajian tentang Al-Quran. Yang jujur ada, yang tidak jujur juga ada. Yang tidak jujur ketangguhan akhirnya mah. Iya kan? Tapi kalau dia jujur dan benar, saya baca, saya akui orang ini hebat, bagus. Dan saya juga mengakui kepintaran Rocky Gerung. Ya, khususnya di bidang filsafat etika serapan. Itu dia memang ahlinya. Iya, dan saya tidak akan membahas tentang kekurangan beliau, tapi beliau adalah pandai berpikir. Apakah berpikir beliau sehat? Ya kan? Saya mengatakan sampai sementara ini dia berpikir sehat. Dia berpikir sehat. Artinya apa sih itu? Selagi Anda masih bisa mengemukakan argumentasi, berarti Anda masih berpikir sehat. Kalau Anda sudah tidak mampu berargumen tapi masih ngotot, itu nggak sehat. Itu salahnya. Pokoknya itu udah nggak sehat itu. Ya kalau sudah pokoknya kita nggak usah berdebat dong. Ngapain? Tetapi ayat Al-Hikmah di situ sendiri adalah kita kurang perbendaraan, kita belajar ilmu hikmah. Hikmah siapa? Ya bingung kan? Ya karena nggak tahu mana hikmah itu apa. Filsafat apa bahasa Arabnya? Hikmah. Bikin jimat nggak suka. Dokter, hakim. Filosof, hakim. Zamannya hukama. Aristo al-Hakim itu filosof Aristoteles. Nah itu makanya. Jadi man util hikmata ya. Barang siapa dikasih hikmah, kasih artinya hikmah itu berpikir cerdas, filosofis, ya berarti dia mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, khairan katsira.